Shalom, selamat pagi sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini 27 Maret 2024 tertulis dalam kitab Nabi Yesekiel pasal 34 ayat 16. Beginilah bunyinya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah bagian dari janji Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihannya yang sedang menjalani masa-masa sulit, hidup yang penuh dengan penderitaan, masa-masa kelam yang jauh dari pengharapan. Mereka hidup di tengah-tengah situasi di mana para pemimpin yang tidak lagi memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berlaku sesuka hati di hadapan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel terbuang ke tanah pembuangan. Di dalam situasi inilah Yesekiel dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi untuk mewartakan kabar pengharapan dalam sebuah penglihatan. Tuhan memakai analogi Tuhan yang adalah gembala dan bangsa Israel adalah domba-dombanya. Tuhan Allah menyatakan diri dan bertindak sebagai gembala bagi mereka di situasi mereka yang sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Sahabat delima yang terkasih, Daud pernah berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksud dengan perkataan takkan kekurangan aku? Perkataan ini sering dipahami sebagai hidup orang percaya tanpa beban dan tanpa masalah, tanpa penderitaan dan pergumulan. Segala sesuatu tersedia seolah-olah tidak ada kesusahan. Tentu pertama sekali hal ini perlu diluruskan bagi kita umat yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup orang percaya bukanlah tanpa beban dan tanpa kekurangan. Kadang kita harus menjerit, kadang kita harus menangis dan berjuang keras. Namun di dalam segala pergumulan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan memberi kita kekuatan dan pertolongan. Dan pertolongan Tuhan harus kita yakini datang pada waktu yang tepat. Di saat kita habis pikir, Tuhan beri kita jalan. Sahabat delima yang terkasih, untuk itulah firman ini disampaikan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita. Apalagi bagi kita di tengah-tengah menjalani masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan penderitaan, kita diajak untuk tetap optimis, penuh pengharapan di dalam hidup ini. Tuhan senantiasa memperhatikan dan terus menuntun dan menolong kita setiap saat. Tuhan Allah berperan sebagai gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Seperti firman Tuhan yang kita baca dalam Yesekiel 34 ayat 16 ini, Tuhan akan mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, melindungi kita dengan penuh kasih sayang. Melalui Nabi Yesekiel, Tuhan menyatakan diri sebagai gembala bagi Israel. Lalu Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Tindakan penggembalaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang rela menderita dan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia, itulah yang seharusnya yang menguatkan kita dan menghibur kita. Sahabat delima yang terkasih, tiada kasih yang terbesar selain kasih Kristus yang adalah gembala yang baik. Apapun yang kita alami saat ini, satu yang dapat kita percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dan terhilang. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan terus memelihara kita. Oleh sebab itu, dengarlah suara Tuhan dan taatlah kepadanya. Marilah kita temukan Sang Gembala yang baik di seluruh aspek kehidupan kita.
bahwa kebaikan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jangan berikan ruang untuk berputus asa. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, marilah kita percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan menuntun dan menyeberangkan kita kepada kehidupan yang bahagia dan penuh sukacita, karena Tuhan selalu berkarya untuk menjaga dan memelihara kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.